Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Para habaib, para kiai saestu kula hormati sedanten kiai semua ingkang hadir niki nderek maos niki karyane Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Niku dulu napa pengajar di Masjidil Haram. Karena dulu Masjidil Haram itu tempat ngajinya para ulama-ulama kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Mbah Khalil Bangkalan, niku sedanten riyen ngajine teng Masjidil Haram. Termasuk nggih Mbah kula Mbah Zubair, Mbah Ahmad riyen ngajine teng Masjidil Haram. Ulama-ulama besar, Syekh Khatib Minangkabau, Mahfud At-Turmusi, Syekh Nawawi Al-Bantani itu dulunya selain ngaji juga mengajar di Masjidil Haram sampai tahun 1924. Niku terus Mekah niku dikuasai oleh rezim yang sekarang menika, yang melahirkan banyak ulama-ulama kemudian pulang, termasuk Mbah Kawula riku pulang dari Mekah niku tahun 1925 ya, karena Mekah tidak lagi dikuasai oleh ulama-ulama tradisionalis, tapi dikuasai oleh rezim sekarang. Niku tahun 1924 niku nggih apa Mbah kula Mbah Zubair niku kondur nek mboten salah tahun 1925 karena konflik menika tahun, tapi masih mengajar walaupun sudah dikuasai oleh rezim yang sekarang niku. Ulama-ulama itu masih tetap mengajar di Masjidil Haram, yang kemudian belakangan semakin sulit. Nah, di antara yang mengajar di Masjidil Haram itu saat itu ya Said Muhammad. Mbah kula Mbah Zubair niku berangkat haji tahun 40 sekian. Itu ketemu Said Muhammad ngajar di Masjidil Haram. Jadi masih ngajar di Masjidil Haram. Ulama-ulama Sunni masih banyak yang ngajar di Masjidil Haram.
Tapi eskalasi pertentangan antara orang-orang Sunni dengan rezim sekarang itu semakin tinggi, yang pada ujungnya itu nggak ada satupun yang kemudian ngajar di Masjidil Haram. Nah, Sayyid Muhammad niku menjadi ikon terhadap perlawanan. Makanya kitabnya ini sangat ikonik ya, sangat nopo niku nggih, sangat terkenal. Santri-santrine Sayyid Muhammad itu nek duwe mobil niku kadang-kadang gurine untuk tulisane mafahim. Pokoke jenengan agak ngerti mobil gurine tulisane mafahim itu bari curigai niku sawangane santrine Sayyid Muhammad. Karena mafahim itu benar-benar menjadi ikon terhadap perlawanannya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nah niku kitab ingkang kita waos. Pramila kitab menika niku ditakridi kalih pirang-pirang ulama. Hampir ulama-ulama besar pada saat itu ikut memberi kata sambutan, memberi ungkapan senang ya. Alhamdulillah memiliki sampai halaman sekian seluruh ulama-ulama besar itu memberi apresiasi cara bahasa Arab ngarani takrid. Niku kitab menika ya. Termasuk sing kathah memberi takrid itu adalah Mesir. Kenapa? Ya karena beliau itu dulu sekolahnya di Mesir, akrab juga di Mesir. Kalau kula nek pengen sombong nih kadang-kadang Sayyid Muhammad itu kakak kelasku ya. Sami-sami tengah Al-Azhar maksudnya. Walaupun ya beda ada, tapi kan tetap kakak kelas ini. Kelas. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki akrab kalih kiai-kiai di Mesir. Pramila yang memberi catatan-catatan itu banyak saking orang-orang di Mesir, karena beliau dulu sekolahnya di Mesir dan akrab kali tiang-tiang Mesir menika. Kebetulan napa Abah kawula Mbah Maimun menika putra-putrane sami ngaji kalih Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ngajine sami teng mriku. Kakak putrane Mbah Maimun sing ngaji teng mriku niku setunggal kalih 3 sekawan gangsal. Ini gangsal. Ya, Gus Subab, Gus Najih, Gus Majid Kamil, Gus Rauf, Gus Idror. Pokoknya anggere ana sing boyong niku dititipno setunggal ngoten lho. Gus Subab boyong disusulno Gus Najih memeh boyong disusulno Gus Kamil. Nah Gus Kamil lebih mondok kula badhe disusulno ora loro lani lagi mencelat nang Mesir ayam gak sido. Tapi kula saestu nek pas teng Mekah kula nek tilem nggih teng kene Sayyid Muhammad. Nek kula pas teng Mekah umroh napa haji kula nek sowan mesti ditimbali diganggen nginep jamaah. Nek butuh-butuh Ramadan nggih nderek tarawih nginep. Dan favorit beliau itu kalau kula nginep teng mriku niku sing liyane maca napa kula diken maos Hizib Nawawi. Kula berkali-kali nek nginep teng mriku niku angger subuh niku diganggen maos Hizib Nawawi. Sing liyane duka maos napa kan kula mboten hafal nggih.
terus dikai kitab dhewe maksud iki jong niku pengalaman kula kalih Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Terus kula maos niki nggih kula niati kalih ngaji. Riyen nate maos kitab niki niku kula khatam kitab niki nate khatam biasa ngoten nalikane umroh numpak kapal. Selama perjalanan kapal berlangitkan langit niku nggih kapal sing paling murah niku kan dak paling atas, nek udan-udanan nek panas-kepanasan numpak niku nikmat banget kalih maca mafahim. Kula malah rada ngerti mafahim niku nggih gara-gara numpak dak niku kan sing dijak ngobrol. Niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Maqamul khaliqi wa maqamul makhluqi. Maqame pencipta kali maqame makhluk. Ini salah satu pertentangan karena dianggap orang-orang sufi itu menaikkan makomnya makhluk mendekati makomnya al-khaliq. Menika lajeng pramila Said Muhammad ingin menyampaikan tiang-tiang sufi niku jangan dituduh mengangkat derajatnya makhluk sampai ke derajatnya al-khaliq. Enggak. Orang sufi tetap menganggap sing makhluk ya makhluk, sing khaliq ya khaliq. Nalikane orang sufi itu mencium tangannya gurunya itu tidak bermaksud untuk menyamakan gurunya kepada al-khaliq. Niku alhasil niku ketika santrine percaya nek gurune niku gadah keramat, itu tidak bermaksud mengatakan gurune itu sudah setara dengan al-khaliq. Nah niku salah satu hal yang penting tasawuf niku kudu diisi ilmu biar batasan-batasan itu menjadi tidak saling campur antara makomnya al-khaliq dengan makomnya al-makhluk. Innal farqa baina maqamil khaliqi wal makhluk huwa al-haddu al-fasil bainal kufri wal iman. Batas yang memisahkan orang itu dianggap kafir karena menyembah selain Gusti Allah, dan batas seseorang masih dianggap iman itu karena dia mampu membedakan mana yang makhluk dan mana yang khaliq. Wa na'taqidu anna man khalata bainal maqamaini faqad kafara wal iyadzu billah. Dan kami yang sering dituduh itu kira-kira ya mempersamakan antara al-khaliq dengan makhluk itu mengatakan hal yang sama. Kalau ada orang sudah mencampur dua makom, tidak lagi membedakan mana yang khaliq dan mana yang makhluk, itu pun kami mengatakan itu sudah kufur itu. Ya, tapi nggih, sebagian orang sufi niku kadang-kadang tidak sampai kepada mempersamakan ya, tapi kadang-kadang nek mboten dikandani, mboten dinapakno niku ana mirip-miripe. Kula niku nate ziarah kali adik kula nggih, adik kula wafi. Teng Mesir niku wonten tiyang estri ingkang terkenal namanipun niku Sayyidah Zainab. Zainab niku terkenal. Zainab menika putrine Sayyidina Ali, Zainab Al-Kubra, putrinipun Sayyidina Ali, Zainab nggih teng Mesir. Salah satu
saksi perang Karbala. Zainab gurune Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini gak ada guru perempuan namanya Sayyidah Zainab. Orangnya khusyuk, ya. Ada cerita yang terkenal Imam Syafi'i itu kalau sakit minta doanya itu kepada Sayyidah Zainab dan selalu didoakan sembuh. Nah terakhir katanya cerita-cerita. Gerah yang terakhir itu minta doa kepada Sayyidah Zainab. Itu jawabnya Sayyidah Zainab, sing sabar ya Syafi'i. Ya terus kapundhut ora didongakno waras tapi dikangken apa? Sabar. Imam Syafi'i niku nalikane terakhir gerah niku ketika Sayyidah Zainab ora didongakno mari tapi sing sabar. Niku terus kapundhut terus niku. Ngono Sayyidah Zainab. Itu yang membawa putra-putranya Sayyidina Husain. Nggih niku keluarga-keluargane untuk Sayyidah Sukainah, wonten Sayyidah niku nggih. Itu nggih Sayyidah Zainab niku. Yang berani soalnya lantang dalam perang Karbala setelah jatuh sekian korban itu ya di antara Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab itu terkenal banget. Hanya keluarganya Kanjeng Nabi itu banyak yang di Mesir, diantaranya karena semuanya dibawa oleh Sayyidah Zainab ke Mesir. Nah, kula niku nate ziarah teng Sayyidah Zainab niku kali adik kula niku. Lho ana wong ziarah niku iso sujud. Gumono wong, sujud itu nantinya kaya wong anu to. Wanya setengah kebablasan, betul setengah kebablasan. Dicekel kalau adik kula niku. Pak, ziarah ampun sujud ah. Adikku ya kok kondel. Cekel padahal Mesir jadi. Aku dia kaget nih. Nah, hanya harus bisa membedakan maqamul khaliq dengan maqamul makhluk. Nah, selama kita bisa membedakan ini, maka batas antara iman dengan batas antara kufur itu jelas. Nah, kami para sufi, karena Sayyid Muhammad itu tiang sufi, ya. Kami para sufi itu juga membedakan. Karena selama ini di Mekah sana itu dulu orang sufi itu sering dituduh tidak bisa membedakan antara maqamul khaliq dengan maqamul makhluk. Clear nonton maksudnya niku. Ojo gampang-gampang nuduh kafir wong. Ojo gampang-gampang. Ya karena beliau keselan karena tuduhan-tuduhan itu tinggi sekali waktu itu ya. Saat ini mulai tidak, karena sering dikritik, sering apa gitu. Mulai rodok kendur. Mana saiki setengah rojone niku Muhammad bin Salman nek kale wong kereng-kereng niku dekne yo kereng pisan. Dadi ya rondo aman, rondo aman. Wa likulli maqamin huququhu al-khassah. Masing-masing maqam itu ada hak-haknya yang secara khusus. Walakin hunaka umuran taridu fi hadzal bab wa khususan fima yata'allaqu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khasaisihi allati tumayyizuhu an ghairihi minal bashar wa tarfa'uhu alaihim. Ada sesuatu yang harus disampaikan yang kelihatannya itu taridu fi hadzal bab. Taridu itu artinya nek cara pondoke iku teko dadi muskil. Teko dadi muskil itu apa ya? Ada sesuatu yang jadi eskal. Dianggap yang ini itu masih dibedakan apa enggak? Tentang apa? Yaitu hak-haknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena orang saking cintanya kepada Kanjeng Nabi sehingga punya perilaku-perilaku kepada Kanjeng Nabi yang itu dianggap sebagian orang sudah mulai mencampur antara haknya Khalik dengan haknya makhluk. Pidatone Sayyid Muhammad. Pidatone Sayyid Muhammad ya. Kalau orang itu habis imam itu kalau habis ngimami menghadap ke di sini menghadapi ngalor. Ngadepi napa? Ngalor. Nggih kan? Kalau kita ngulon pundi niki nggih ngulon. Ngulone pundi mriko. Berarti dan ini nyebalik, kalau berarti madhepe harusnya ngalor, ngalor, betul. Ya kebanyakan kayaknya Kanjeng Nabi gitu, tapi tidak selamanya Kanjeng Nabi begitu. Kadang-kadang madhep nenggone. Nah masalahnya itu nek nenggone Masjid Nabawi, iku nek madhepe ngalor, nek cara ngalor, iku memunggungi makbarahnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau jadi itu munggungi makbarahnya Kanjeng Nabi. Maka dulu imam-imam itu enggak berani. Nek nang nggone Masjid Nabawi itu madhepe ora kok rono, tapi madhepe ke makomnya Nabi. Mungkin atau makomnya Nabi atau menghadap ke imam. Karena saking ta'addubnya kepada Kanjeng Nabi sehingga tidak berani madhep ngalor. Tapi madhepe ngidul atau madhepe ngetan. Nah, yang seperti ini itu dianggap apa mboten menyampur antara maqamul khaliq dengan maqamul makhluk. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Sayyid Muhammad bahwa yang seperti ini itu tidak mencampur. Hadhiyal umur qad tashtabihu ala ba'din nas liqasri uqulihim wa dha'fi tafkirihim. Karena cara berpikir yang sempit, dolanane kurang adoh, itu yang seperti ini dianggap mencampur antara maqamul khaliq dengan maqamil makhluk. Wa dhiqi nazarihim wa su'i fahmihim fayubadiruna ilal hukmi bil kufri ala ashabiha wa ikhrajihim an dairatil Islam. Sebagian orang-orang, dan itu dialami, ini ngomong gini Sayyid Muhammad itu bukan katanya tapi pengalaman. Sebagian orang yang seperti ini sudah dianggap kafir, artinya berarti dianggap mencampur antara maqamul khaliq dengan maqamul makhluk. Dzannan minhum anna fi dzalika takhlitan baina maqamil khaliq wal makhluk wa raf'an li maqamin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila maqamil uluhiyah. Wa innana nabra'u ilallahi subhanahu wa ta'ala min dzalik. Kami yang juga kadang-kadang atau sering melakukan itu, kami juga membebaskan diri dari anggapan menganggap Kanjeng Nabi itu kita naikkan sampai kepada derajat sebagai al-khaliq. Niku mboten. Ngoten nggih. Wa innana bifadlillahi ta'ala na'rifu ma yajibu lillahi wa ma yajibu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa na'rifu ma huwa mahdhu haqqin lillah wa ma huwa mahdhu haqqin li rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi ghuluwin wala itara'in yasilu ila hati wasfihi bi khasaisir rububiyah wal uluhiyah. Kami menjaga diri untuk tidak sampai memuji Kanjeng Nabi,
menaikkan makomnya Kanjeng Nabi sampai ke makom ketuhanan. Kami sendiri itu berusaha sebisa mungkin sekuat tenaga. Kami sudah diajari kitab tauhid, mana yang haknya Gusti Allah, mana sifat wajibnya Gusti Allah, mana batas manusia, itu sudah diajarkan kepada kami. Minal man'i wal ata' wan naf'i wad dhur al istiqlali was sultah al kamilah wal haimana asyamilah wal khalqi wal mulki wat tadbir wat tafarrud bil kamal wal jalal wat taqdis wat tafarrud bil ibadah bi mukhtalifi anwa'iha wa ahwaliha wa maratibiha. Semua hal yang berkaitan dengan ibadah, marotibnya, tingkatannya, jenis-jenisnya, enggak akan kami berikan kepada Kanjeng Nabi. Itu hanya kami berikan kepada Gusti Allah. Hal-hal yang sifatnya sifat yang hanya dimiliki oleh Gusti Allah, kekuasaan, kemampuan, melakukan dengan kekudrahannya sendiri. Kalau kami mengatakan Kanjeng Nabi bisa melakukan sesuatu hal, itu bukan karena Kanjeng Nabi berkuasa, tapi karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, niki napa jenenge kayak statement dari Sayyid Muhammad, karena mungkin sering dianggap mencampur mana makomnya Kanjeng Nabi dan makomnya ini, ya. Tapi jika kita juga harus tahu lah, ya, Kanjeng Nabi itu juga punya sifat tawadhu yang luar biasa yang perlu kita contoh, ya. Contohnya itu kayak begini, ya, di satu sisi, dan itu Kanjeng Nabi itu kalau datang nggak ada sahabat yang berdiri, nggak ada. Kenapa? Ya pada tahu kalau Nabi itu kalau sahabat berdiri itu Kanjeng Nabi nggak suka, gitu. Itu nggak suka. Pokoknya ya Kanjeng Nabi ya biasa-biasa saja. Kanjeng Nabi kalau jalan-jalan sama sahabat itu pasti di tengah. Dia membaur dengan ini, rombongan. Enggak di depan juga enggak, di belakang juga enggak, di tengah. Ya biasa-biasa saja. Itu sifat Kanjeng Nabi. Makanya ada orang sufi di Syria, namanya itu Ramdan Al-Buti. Ya, sufi di Syria namanya Syekh Ramdan Al-Buti. Orang paling getol membela tasawuf di Syria itu Ramdan Al-Buti. Sampai beliau wafat itu ketika ngaji seperti ini. Ngaji seperti ini itu wafat kenapa? Dibom, rusak sama masjid-masjidnya. Ya walaupun jaduk dibom ya ngapundhut jenenge wong dibom. Ngaji Sahih Bukhari dibom, wafat. Itu Syekh Ramdan Al-Buti itu paling nggak suka kalau tangannya itu dicium. Nggak suka beliau itu tangannya dicium itu. Karena beliau itu begini, kamu kalau nyium saya itu kamu mungkin nggak masalah, tapi itu masalah sama saya. Nanti saya itu jadi sombong, nanti saya itu jadi takut apa. Itu Syekh Ramdan Al-Buti luar biasa. Ya, itu. Kalau ada orang ngajak foto, nggak suka dia itu, nggak suka, karena takut dia kelihatan sombong, merasa istimewa, itu nggak suka. Tapi kalau Wahbah Zuhaili belum apa-apa udah manggil orang, sini, kamu mau foto kan, orang Indonesia kan, nah gitu. Ada Syekh Ramdan, kalau saya Wahbah Zuhaili, sini. Saya datang ketemu sama Syekh Wahbah itu belum apa-apa udah dipanggil, sini. Kamu pengen foto kan? Ya, gitu. Silakan foto. Halo, siapa? Wahbah Zuhaili. Jadi kiai ada yang punya style seperti ini, ada yang punya style seperti ini. Ya, Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu juga di satu sisi itu kepengen menyampaikan kemanusiaannya. Itu Kanjeng Nabi itu pengen dilihat sebagai manusia biasa. Makanya ada yang bilang apa itu, kenapa Kanjeng Nabi itu istrinya kok 9? Ya biar kelihatan kalau manusia, enggak seperti Nabi Isa alaihi
Bisa itu saking khusyuknya itu sampai orang menganggap Tuhan karena saking khusyuk, saking aneh, saking ininya sehingga ya kemudian ya, Nabi nggak kepingin seperti itu. Nabi panas sama sahabat kaget tuh, jenengan kok panas? Lah aku ya menungso ya panas barang kan. Ono gerah kanjeng Nabi. Jadi di satu sisi itu, tapi di sisi yang lain sahabat itu ya seneng sama kanjeng Nabi. Saking senengnya sama kanjeng Nabi itu, kanjeng Nabi kalau wudhu, air wudhunya itu pasti jadi rebutan. Yatabadaruna ila wadhu'ihi. Sahabat itu berebut untuk mendapatkan air wudhunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di satu sisi kanjeng Nabi itu tidak suka kalau ada orang menghormati kanjeng Nabi sampai itu terus kan enggak pernah Nabi itu jalan-jalan terus ada orang yang gini ada berdiri, enggak. Kenapa? Pada takut karena Nabi tidak suka di ini seperti ini. Tapi di sisi yang lain sahabat itu kalau Nabi wudhu ini, makanya kanjeng Nabi itu punya pembantu. Biasanya kanjeng Nabi kalau wudhu itu air wudhunya diletakkan di luar, setelah kan dulu kalau habis wudhu itu kan tidak diletakkan, tidak dibuang di apa? Ini ya, ada baskom di bawahnya gini loh. Jadi wudhunya itu tetap jatuh ke. Nah itu ada salah satu pembantunya kanjeng Nabi itu dirasani sama sahabat, kok air wudhunya kanjeng Nabi nggak pernah keluar ya? Diprotes sama sahabat, kanjeng Nabi pembantu kamu yang jenengan yang satu itu ngerepoti uang, biasanya bawa air kok nggak pernah keluar. Ya ditanya loh kamu kenapa? Nah ini untuk saya sendiri ya kanjeng Nabi. Kata kanjeng Nabi orang cerdas orang ini, kata orang cerdas itu. Ada pembantunya kanjeng Nabi yang modelnya kayak gini itu ada. Ya. Nah jadi kita bisalah menyikapi untuk di tengah-tengah kapan saatnya untuk tawadhu sehingga tidak tadi ya seperti kanjeng Nabi itu. Amal ghuluwu alladhi ya'ni at-taghali fi mahabbatihi wa ta'atihi wa ta'alluqa bihi fahadha mahbubun wa matlubun kama ja'a fil hadith la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Ya, jangan memuji diriku seperti orang-orang Nasrani memuji Ibnu Maryam, menaikkan derajat Isa sampai kepada derajat kenabian, yaitu ketuhanan, ya ketuhanan. Makanya sering dulu waktu saya ngaji di Mesir dulu itu disampaikan Islam itu esensinya adalah tengah-tengah. Nah ketika menyebut Maryam itu dulu ada orang yang sangat benci kepada Isa sampai menganggap sebagai anak zina, dan ada orang yang meninggikan Isa sampai kepada derajat Tuhan. Yang satu jadi Nasrani, yang satu jadi Yahudi. Itu yang satu berlebih-lebihan membenci, yang satu berlebih-lebihan mencintai. Islam datang ingin mendudukkan Isa pada tempatnya. Isa itu orang baik tapi bukan Tuhan, manusia biasa, manusia yang bisa wafat, yang bisa sakit, manusia yang butuh makan, butuh minum, tapi itu orang baik. Orang baik, tapi itu maksudnya untuk orang Yahudi karena dianggap lahir tanpa ayah dan tidak dikonfirmasi. Begitu nggak ada ayahnya langsung dituduh, tidak pernah bertanya, tidak pernah ini, anak zina. Langsung anak zina. Seharusnya ditanya dong, ada
manusia spesial. Kita ini kan kadang-kadang punya budaya untuk tidak nanya, langsung di vonis. Nah, datang untuk menyampaikan di tengah-tengah. Kanjeng Nabi ingin memposisikan di tengah-tengah itu. Saya Nabi, karena itu harus dihormati. Iya, Nabi juga menyampaikan itu. Makanya kalau ada orang yang menghina Kanjeng Nabi ikut nggak senang. Kenapa? Itu merusak kedudukan beliau sebagai Nabi. Tetapi meninggikan Nabi sampai derajat yang ini Nabi juga tidak menyukai. Tengah-tengah. Wal ma'na anna itra'ahu wa taghali fihi wa thana alaihi bima siwa dzalik wa mahmudun. Kalau tidak sampai meninggikan sampai derajat kepada ketuhanan, itu berarti tidak masalah, baik. Walau kana ma'nahu ghairu dzalik lakana al-murad huwa an-nahyu an itra'ihi wa mati aslan. Kalau artinya adalah segala pujian kepada Kanjeng Nabi itu tidak boleh, tentu tidak perlu ada kalimat kama atratin nasara ibna Maryam. Berarti yang tidak diperbolehkan itu adalah memuji Kanjeng Nabi hingga meninggikannya sampai kepada derajat ketuhanan. Kalau sekedar memuji yang tidak sampai ke sana, ya itu berarti diperbolehkan. Wa ma'lumun anna hadza la yaquluhu ajhalu jahilin fil muslimin fa inna Allah ta'ala 'azzama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an bi a'la anwa'i ta'zim fayajibu 'alaina an nu'azzima man 'azzamahu Allah ta'ala wa amara bi ta'zimihi. Na'am yajibu 'alaina alla nasifahu bi syai'in min sifatir rububiyyah. Wa rahimallahu al-qail hina qala da' ma da'athu an-nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Puji Kanjeng Nabi apa yang kamu mau. Satu hal yang tidak boleh yaitu memuji seperti apa yang dilakukan oleh Nasrani kepada nabinya, yaitu Nabi Isa alaihi assalam. Kita menghormati Kanjeng Nabi karena Gusti Allah juga menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hormat ya karena Allah menghormati. Falaisa fi ta'zimihi, ya, yang terkenal cerita Zuhair itu ya, Ka'ab bin Zuhair atau siapa? Zuhair bin Ka'ab apa Ka'ab bin Zuhair ya, yang sering disampaikan oleh Kiai Said Aqil Siraj. Ada orang yang kalau nggak salah namanya Zuhair bin Ka'ab ya, bukan Ka'ab bin Zuhair, Zuhair bin Ka'ab. Itu punya saudara yang sudah masuk Islam. Itu penyair top namanya Zuhair bin Ka'ab, kalau nggak salah namanya Zuhair bin, itu penyair top. Punya saudara yang masuk Islam, tapi dia sendiri nggak mau Islam. Sering menggubah syair-syairan yang maidu Kanjeng Nabi, mencela Kanjeng Nabi. Apa itu maidu itu? Mencaci maki Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi itu jengkel karena ya Nabi itu juga sadar kalau beliau itu makomnya itu makom nubuwah. Kalau untuk pribadi kan Nabi bisa, tapi kalau sudah menyentuh kenabian itu yang bertindak bukan lagi pribadi tapi kenabiannya, institusi kenabiannya itu menjadi jatuh. Makanya nggak senang sama Zuhair bin Ka'ab itu. Nah, lalu Kanjeng Nabi itu sudah menang, di mana-mana menang. Dia pergi kemana-mana ketemu sama umatnya Kanjeng Nabi. Makanya dia juga bingung. Ini kok Nabi yang saya caci maki kok sekarang pengikutnya banyak, kemana-mana ketemu pengikutnya Kanjeng Nabi. Terus dia tanya sama saudaranya itu, Nabi itu gimana sih? Kalau saya itu, udahlah kamu ikut aja, Nabi pasti akan memaafkan. Nah, makanya dia datang ke Madinah. Itu sudah dicari sama Kanjeng Nabi. Kenapa ya? Suka mengolok-ngolok kenabian.
tidak mengolok-olok Muhammad sebagai pribadi, tapi mengolok-olok tentang sistem kenabian. Makanya dicari betul dia itu. Tapi untungnya dia itu punya saudara yang sudah masuk Islam sejak lama, dan dia nanya-nanya, udahlah kamu kalau datang masuk Islam pasti diterima. Hanya dia datang itu mukanya itu ditutupi pakai apa, ninja itu loh, cadar. Datang ke Madinah, subuh-subuh dia datang pakai cadar. Nah, habis subuh datang kepada Kanjeng Nabi kenal sama Zuhair yang suka mengolok-olok. Iya, kalau dia datang tobat itu diterima enggak? Ya diterima. Nah, saya Kanjeng Nabi, terus dibuka. Terus buka. Saya Kanjeng Nabi, saya sudah tobat. Terus dia menyantunkan syair-syairan yang sering disampaikan oleh Kiai Said. Kiai Said itu heran, saya itu kok bisa hafal, padahal itu panjang sekali itu. Banat Su'adun itu kan panjang sekali. Diucapkan kapan? Yaitu ketika di depan Kanjeng Nabi itu. Pujiannya kepada Kanjeng Nabi itu setinggi langit itu. Orang Arab itu kadung-kadung muji itu nggak karu-karuan. Itu lebih dahsyat daripada orang Indonesia kalau sudah muji itu. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, fauqa nuri, anta iksirun wa kholi. Oh, itu kalau orang Arab kalau sudah itu ya hayati, ya ruhi, ya apa lagi? Ya kan, kalau orang Arab sudah muji itu, wah itu. Dan itu setelah selesai pujiannya itu, dia dikasih burdah, dikalungi itu. Oh, burdah itu mahal sekali. Makanya setiap syair-syair yang memuji Kanjeng Nabi itu namanya burdah. Karena dulu yang pertama kali muji dengan syair-syair dia itu, dan dikasih burdah sama Kanjeng Nabi. Burdahnya itu dibeli itu, saya hitung itu berapa gitu, itu 2 miliar atau berapa itu, sama penguasa Abbasiyah atau nah itu 2 miliar waktu itu. Kalau sekarang itu kira-kira burdahnya kok masih hidup, masih ada itu ya mungkin ada yang mau beli entah berapa itu burdah ketika itu. Nah, itu berarti Nabi merestui pujian-pujian itu. Nyatanya Zuhair bin Ka'ab itu bukan kok dimarahi, tapi malah dikasih burdah, dikasih burdah. Berarti kan falaisa fi ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi sifatir rububiyyati syai'un minal kufri wal isyraki, bal dzalika min a'zami ta'at wal qurubat. Bahkan memuji Kanjeng Nabi itu termasuk kurubat, taat, tanda cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa min ummihi wa abihi. Ya, tidak iman sempurna seseorang sampai saya lebih dicintai ketimbang dirinya sendiri, bapaknya, ibunya. Nah, salah satu tanda itu adalah menyampaikan pujian-pujian itu. Ya, itu. Makanya Nabi itu punya penyair-penyair, ya, punya penyair-penyair. Hasan bin Thabit. Terus siapa lagi saya tahu ada penyair satu itu yang suaranya keras, Khotibur Rasul katanya. Sebutannya itu Khotibur Rasul. Kenapa suaranya lantang? Kalau ada orang datang khutbah, dia yang disuruh khutbah sama Kanjeng Nabi. Karena orang Arab itu senang khutbah yang bagus itu, yang itulah pokoknya ya, alhamdulillahil qawiyil ghalib, makan gitu kan bagus-bagus itu ya. Itu sewenang orang Arab kayak gitu itu. Makanya Nabi punya khotibnya itu, punya. Kalau ada tamu yang kemudian silahkan bicara terus ngomongnya enak, nah itu Kanjeng Nabi punya khotibnya itu, punya Kanjeng Nabi khotibnya itu. Karena orang Arab budaya memuji, budaya itu tinggi sekali. Asal
mujinya itu hak, ya baik ya, enggak hak sidik enggak apa-apa lah ya kalau sama istri. Harus muji-muji itu. Wa hakadha kullu man 'azzamahumullahu ta'ala kal anbiya wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa kal malaikati was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang diagungkan oleh Gusti Allah, kita juga berhak untuk mengagungkan sebatas pada hal-hal yang tidak terlalu meninggikan, yang tidak ini ya. Qala Allah Ta'ala dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan panji-panji Gusti Allah itu termasuk takwa. Termasuk panji-panjinya itu adalah para alim ulama, ini adalah para panji-panji. Wa qala ta'ala dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa min dzalika al-Ka'bah al-mu'azzamah wal hajarul aswad. Dicium ya. Dicium itu bagian apa? Yaitu ta'zimu hurumatillah. Ya, ada yang kayak siapa? Umar itu mencium hajar aswad pakai komentar, saya tahu kamu hajar la tanfa' wa la tadur. Ini kamu batu enggak manfaati, enggak madoroti, tapi saya melihat Rasul mencium kamu, ya saya ikut nyium kamu. Umar itu prototipenya kayak Muhammadiyah. Mau nyium hajar aswad pakai komentar. Kalau kita kan nggak usah perlu komentar, cium gitu aja. Umar itu pakai komentar, batu kamu itu nggak bisa manfaati, nggak bisa madoroti. Saya lihat Rasul cium, ya saya ikut nyium. Nah, gitu. Itu siapa? Umar. Ya kan, Umar. Tapi kalau anaknya Abdullah bin Umar lain lagi, bajunya diusap-usapkan ke itunya apa, bukan hajar aswad, mimbarnya Kanjeng Nabi. Anaknya itu kayak gitu, tapi bapaknya hajar aswad pakai komentar. Jadi kalau bapak sama anak itu beda, itu ya kadang-kadang ya begitu itu. Yang satu Umar, yang satu Abdullah bin Umar. Ya. Ada sahabat-sahabat itu yang memang beda-beda kayak gitu. Ada yang seperti siapa ya? Abdullah bin Amr bin As. Politisi terkenal itu Amr bin As. Salah satu majelis tahkim ketika terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah, majelis tahkimnya adalah Amr bin As. Itu politisi top itu. Anaknya itu anti politik. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Anaknya itu nggak suka politik, khusyuk karu-karuan. Jadi bisa terjadi ya itu. Menungso ki dicetak podo tapi dadine beda-beda. Alhamdulillah. Jadi kita dapat cerita seperti ini tuh agak tenang. Ini ya, bapaknya liberal, anaknya konservatif. Wadah ya. Bapaknya konservatif, anaknya liberal. Ya ada. Mbahnya sufi, putune liberal. Mbah Madul. Kesulilah ya itu. Kok bisa kayak itu gimana kesulilah? Pasti itu jawabannya itu ya kan. Wa min dzalika al-Ka'bah al-mu'azzamah wal hajarul aswad wa maqamu Ibrahim alaihissalam. Fa innaha ahjarun wa amarana Allah Ta'ala bi ta'zimiha bit tawafi bil bait. Ya tawaf. Tawaf ya. Tapi kalau kita ke makom nggak usah tawaf lah ya, biarlah itu Ka'bah aja. Ada di makom di tawaf. Kalau di Mesir itu kalau ziarah itu tawaf. Saya pernah tawaf karena disuruh orangnya, tapi sekali aja lah, disuruh muter lagi aku mau, nggak mau. Di tawaf. Saya sowan di makomnya Al Imam Asy'arani, Sahibu Al Mizan Al Kubro. Masuk ketemu sama penjaganya disuruh tawaf, tawaf bareng ziarah pakai tawaf. Jadi Indonesia itu punya temen yang kebablasan yang kayak gitu-gitu itu ada temennya itu.
ziarah kok disuruh tawaf, ya kan, tawaf itu kayak Ka'bah, tawaf. Tapi ya saking senengnya banyak disampaikan ya, kadang-kadang kita ini kadang seneng tawaf ya semuanya ada. Alhamdulillah ya, ada tadi itu Sayyidah Zainab itu ada orang datang terus apa? Sujud. Dia cowokal sama adik saya, cowokal, Pak sujud Pak. Sujud. Alhamdulillah. Wa maqamu Ibrahim alaihissalam fa innaha ahjarun wa amarana Allah ta'ala bi ta'zimiha bit tawafi bil bait wa masir ruknil yamani. Ya, kalau kita tawaf megang rukun yamani. Rukun yamani itu yang sebelum Hajar Aswad. Kalau kita tawaf pojok sebelum Hajar Aswad itu namanya ar-ruknu al-yamani. Itu ya kita usap. Dan untuk apa diusap? Barokah. Pokoknya barokah itu angel goleane, pokoknya barokah. Barokah diusap melu. Diusap, kalau nggak bisa ngusap ya salam dari jauh. Itu kenapa kok bisa begitu? Ya pokoknya itu barokah. Wa taqbilu al-hajaril aswad, mencium Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Sekarang sudah susah sekali mencium Hajar Aswad, tapi ya kepingin ya, Masya Allah kepingin mencium Hajar Aswad. Wa bis salati khalfal maqam, maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Maqam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Wa bil wuqufi lid-du'a indal mustajar wa babil Ka'bah wal multazam wa nahnu fi dzalika kullihi lam na'bud illa Allah taala. Ya, kayak semacam ini pernyataan. Apa kita menghormati seperti itu berarti menyembah Hajar Aswad? Enggak, kita tetap menyembahnya kepada Gusti Allah. Di multazam, multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu itu namanya adalah di multazam. Nah di situ terus gua amblok gini ya, itu mencium apa ya itu? Gua amblok apa ya? Ya pokoknya ini menghormati apa yang dihormati oleh Gusti Allah. Nyembahnya sama siapa ya? Namanya itu nyembahnya kepada Gusti Allah. Walam na'taqid ta'firan li ghairi wala naf'an wala dharran. Kami tidak bermaksud mengatakan Hajar Aswad itu punya pengaruh, enggak. Yang punya pengaruh ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ziarah Kanjeng Nabi ya itu karena nabinya Gusti Allah. Yang punya pengaruh siapa ya? Gusti Allah. Wala naf'an wala dharran. Ya sama dengan kita minum lah ya. Minum itu yang bisa menyegarkan siapa ya? Gusti Allah. Tapi kita tahu lah kalau minum itu seger. Minum itu seger. Ya sama dengan kalau kita ziarah kepada Kanjeng Nabi itu juga seger. Hati ini itu seger. Fala yasbutu syai'un min dzalika li ahadin siwallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pelajaran kita ini punya dasar namanya ilmu, pelajaran i'tiqad. Kita bisa membedakan antara mana yang khaliq dan mana yang makhluk, mana yang sifatnya Allah dan mana yang sifatnya makhluk. Kalau kita melakukan sesuatu yang dianggap orang lain, itu kelihatan kita sudah menyampaikan kami sudah tahu batas-batasnya, mana yang batasnya Gusti Allah dan mana yang batasnya makhluknya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, mohon cekap sematan cekap rawuh ingkang saestu kawula hormati mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyenaging paksami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.